Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya ayyuhalladhina ya rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa muslimina Allahumma 'ilman nafi'an fi yawmina ila amin wa ya fattah amin amin wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjah, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tafsir Jalalain surah Shad yang nama lainnya adalah surah Daud. Jadi surat Shad ini kadang disebut juga dengan surat Daud karena memang di dalam surat Shad ini ada kisah tentang Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam salah satu dari Israel yang Allah berikan kerajaan sekaligus kenabian. Allah berikan kekuasaan politis juga berikan peluang kenabian. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sempat bacakan ayat 13 sampai ayat itu ayat 20 menceritakan tentang Islam tentang Allah menempatkan menjaga kerajaannya dengan masyarakat serta ada 300 atau ada 300 orang-orang kuat untuk menjaga sehingga sangatnya baik. Selain itu Allah berikan juga hikmah yang dimaksud di sini adalah kenabian itu. Dan juga Allah berikan faslal khitab. Faslal khitab itu bicaranya Nabi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu amin 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 wa ya alim. Alhamdulillahil awwalil akhir wal batinil zahir wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjah, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tafsir Jalalain surah Shad yang nama lainnya adalah surah Daud. Jadi surat Shad ini kadang disebut juga dengan surat Daud karena memang di dalam surat Shad ini ada kisah tentang Nabi Daud alaihissalam.
Nabi Daud alaihissalam salah satu dari nabi-nabi Bani Israel yang Allah berikan kerajaan sekaligus kenabian, yang Allah berikan kekuasaan politis, kalau sekarang mah juga diberikan nubuwah atau kenabian. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sempat bacakan ayat ke-19 sampai yang terakhir itu ayat 20 yang menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam, di mana Allah menguatkan Nabi Daud menjaga kerajaannya dengan pasukan-pasukan. Ada 300 pemuda atau ada 300 orang-orang kuat yang menjaga singgasananya Nabi Daud. Selain itu Allah berikan juga hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini adalah kenabian itu sendiri. Dan juga Allah berikan faslal khitab. Faslal khitab itu bicaranya Nabi Daud itu pasti putus. Maksudnya putus, bisa memutuskan perkara. Kalau Nabi Daud udah ngomong, maka orang-orang pasti nurut. Kalau Nabi Daud udah memutuskan satu perkara, maka nggak ada komplain di sana sini, nggak ada. Pasti oke aja. Faslal khitab inilah yang nanti di ayat berikut ini digambarkan ketika ada dua belah pihak datang kepada Nabi Daud untuk mengadukan permasalahannya, meminta Nabi Daud untuk memutuskan. Karena Nabi Daud punya keutamaan faslal khitab, atau khitab itu artinya pembicaraan yang sifatnya memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Ini akan kita baca di ayat 21 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab idh dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Wa hal ataka, hal di sini makna istifham. Maknanya istifham huna di sini at-ta'jibu adalah heran, wa tashwiqu dan juga mengejutkan, ilastima'i ma ba'dahu untuk mendengarkan sesuatu yang setelahnya. Ataka, hal ataka, apakah telah datang kepadamu ya Muhammadu, wahai Muhammad, naba'ul khasmi, yaitu ceritanya orang yang berseteru. Iftasawwaru, ketika mereka memanjat al-mihraba, akan mihrab. Yang dimaksud dengan mihrab di sini mihrab Dawud, yaitu tempat ibadahnya Nabi Daud. Masjidahu maksudnya masjidnya Nabi Daud. Haitsu muni'u ad-dukhula, sekiranya semua orang ini bisa dicegah ad-dukhula alaihi, masuk kepada mihrabnya Nabi Daud. Minal babi, dari pintu, maksudnya li syughlihi bil ibadati, karena sibuknya Nabi Daud bil ibadati dengan ibadah. Ai khabaruhum wa qissatuhum, maksudnya cerita tentang mereka, para orang yang berseteru, wa qissatuhum, dan kisah mereka. Ayat 21 surat Shad ini, wa hal ataka naba'ul khasmi, wahai Muhammad, apakah telah datang cerita kepadamu, apakah telah datang kepadamu cerita tentang orang-orang yang berseteru. Kata-kata apakah atau hal istifham ini sebenarnya adalah pertanyaan, bukan hanya untuk menanyakan, tapi di sini punya makna untuk memberikan satu kejutan atau untuk memberikan satu penekanan. Artinya Nabi Muhammad di sini diajak untuk mendengarkan cerita tentang kisah Nabi Daud. Memang ada kisah Nabi Daud yang sampai kepada orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Orang Arab jahiliyah, bahwa orang Arab jahiliyah pada waktu itu punya informasi, punya kabar-kabar tentang Bani Israel atau tentang agamanya Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub, agama Yahudi, ya ini dari orang-orang Yahudi. Mereka mendengar itu. Mereka juga punya
pengetahuan atau informasi agama-agama sebelum Islam, yaitu agama Nasrani, ya dari ahlul kitab juga. Nah demikian juga kisah-kisah yang terkait dengan nabi-nabi Bani Israel seperti Nabi Daud di sini, ini juga mereka tentunya dapat juga, orang-orang Arab jahiliyah. Nah Nabi Muhammad alaihissalam, nah di sini tidak baca. Nabi Muhammad ummi, artinya ummi ya baca enggak, nulis juga enggak belajar baca, enggak juga nulis, tapi Nabi Muhammad bisa tahu tentang cerita-cerita yang ada di Taurat, yang ada di Injil. Ini satu sisi merupakan sebuah mukjizat, merupakan satu mukjizat dari Allah untuk Nabi Muhammad. Orang kok nggak baca, nggak pernah baca, nggak boro-boro nulis juga nggak pernah, tapi tahu cerita-cerita tentang umat terdahulu. Orang Arab jahiliyah kalau pengen tahu itu cerita itu biasanya bacanya dari Syam atau dari sekarang wilayah yang dicakup Palestina, Suriah, itu di situ. Dan gak banyak orang Arab yang bisa baca apa, yang bisa baca cuma sedikit. Karenanya bangsa Arab disebut sebagai bangsa ummi, bangsa ummiyun atau bangsa yang buta huruf. Nah, cerita-cerita ini seringkali mereka dengar dari orang-orang Yahudi dari mulut ke mulut. Nah, mungkin juga cerita tentang Nabi Daud ini. Karenanya di sini oleh Allah disebutkan wahal ataka nabaul khosmi ittasawwarul mihrab. Apakah engkau tahu cerita tentang orang yang berseteru, di mana mereka menembus, di mana mereka memanjat tempat ibadahnya Nabi Daud. Nabi Daud punya tempat ibadah, saudara, mihrabnya, musolah lah, langgar kalau cara kita. Itu buat masuk ke langgar harus lewat beberapa ring, harus lewat beberapa lapis penjaga. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan seterusnya. Dan nggak bisa sembarangan sampai ke mihrabnya Nabi Daud yang sedang ibadah, itu nggak bisa sembarangan ngelewatin, pasti ngelewatin penjaga-penjaga yang demikian banyak, dari ring 1 sampai terus sampai yang paling dekat dengan mihrabnya Nabi Daud. Nah, tapi ini ada satu orang, disebutkan di sini ada satu kelompok orang yang bisa menembus, bisa sampai kepada tempat ibadahnya Nabi Daud. Nabi Daud lagi sibuk ibadah, tahu-tahu datang orang ini. Sebenarnya sebutan Al-Quran di sini, mereka di sini maksudnya adalah untuk dua orang. Nanti kita bisa lihat di ayat selanjutnya. Mereka dua orang yang berseteru ini ujuk-ujuk aja bisa sampai di tempat sholatnya Nabi Daud atau tempat ibadahnya Nabi Daud. Ini sesuatu yang sifatnya luar biasa. Nggak biasa-biasanya orang bisa masuk. Orang lewat beberapa penjaga, kalau masuk ke situ harus melewati beberapa lapis, beberapa ring penjagaan yang ketat. Tapi ini kok bisa masuk menghadap dua orang ini, menghadap kepada Nabi Daud. Dan dilanjutkan iddakhalu ala Dawuda. Iddakhalu, ketika mereka orang yang berseteru itu masuk ala Dawuda kepada Nabi Daud, fa fasi'a minhum, maka Nabi Daud kaget karenanya. Qalu, berkata orang-orang itu, la takhaf, jangan takut wahai Daud. Nahnu khosmani, kami adalah dua pihak yang berseteru. Qila, dikatakan, fariqani, kami adalah dua kelompok, liyutabiqa ma qablahu, supaya sesuai ma qablahu lafaz sebelumnya min dhamir jam'i dengan dhamir jamak. Dengan dhamir jamak yang ada pada lafaz qalu dan lafaz tasawwaru. Wa qila, dan dikatakan ithnani, ini ada dua orang. Wa dhamiru bi ma'na wa, dhamir maknanya ini dengan makna dua orang yang berseteru. Wal khasmu yutaqu al wahidi wal aktsar, sedangkan khasm, kata-kata khasm, kelompok berseteru, ini bisa untuk satu orang, bisa untuk lebih. Wa huma, dua orang yang berseteru ini mereka adalah malakani, dua malaikat, ja'a fi surati khasmaini, yang datang dalam bentuk dua orang yang berseteru, dua orang musuh. Waqa'alahuma ma dzukira, yang telah terjadi di antara mereka sesuatu yang bakal disebutkan nanti, ala sabilil irdi, atas jalan menyindir, ditanbihi Dauda, untuk mengingatkan Nabi Daud alaihissalam, ala ma waqa'a minhu, atas perkara yang terjadi dari Nabi Daud. Wa kana lahu, dan ada
bagi Nabi Daud tis'un wa kana lahu tis'un wa tis'una imra'atan. Nabi Daud memiliki 99 perempuan. Wa talaba imra'ata syakhsin, dan Nabi Daud meminta satu orang perempuannya seseorang, laisa lahu ghairuha, di mana orang itu enggak punya lagi kecuali satu-satunya itu. Fatazawwajaha, dan Nabi Daud menikahinya. Wa dakhala biha, dan Nabi Daud masuk bersamanya. Bago ba'duna, kata dua orang yang berseteru, bago ba'duna ala ba'din, sebagian kami ini telah menganiaya sebagian lain. Fahkum bainana, maka tentukanlah antara kami bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Wala tushtid ay tajur, jangan melampaui batas engkau. Wahdina, dan tunjukkanlah kami, arsyidna, tunjukkan kami, ila sawa'is sirat, kepada jalan yang lurus. Wasatit thoriqis shawabi, maksudnya pertengahan jalan yang lurus. Gambaran yang disebutkan Al-Quran di sini, dua orang yang berseteru, ujuk-ujuk tiba-tiba datang di langgarnya Nabi Daud. Cara orang langgar kan, tapi khusus, nggak ada yang bisa masuk, cuma Nabi Daud. Nabi Daud ya ibadah di situ, wirid di situ, dzikir di situ, nggak ada yang berani masuk, nggak ada yang bisa masuk. Tapi kok tiba-tiba dua orang udah sampai di sini, udah sampai di langgarnya Nabi Daud, di musolahnya Nabi Daud, lagi sibuk-sibuk ibadah. Kaget Nabi Daud, loh siapa? Sampean siapa? La takhaf khosmani bago, tenang, jangan takut, jangan takut, kami dua orang yang sedang berselisih, kata orang yang datang ini. Hadirin sekalian, ini dari kata-kata la takhaf khosmani, dari kata-kata ini aja, ini orang bukan orang biasa yang datang kepada Nabi Daud. Imam Jalalain menafsirkan sesuai dengan pendapat jumhur mufassirin atau mayoritas ulama tafsir. Ini yang dimaksud dengan dua orang ini adalah dua malaikat. Jadi ada dua malaikat sampai masuk ke musolah atau tempat ibadahnya Nabi Daud. Jadi bukan manusia, malaikat. Ya, orang tahu-tahu udah nyampe situ, dari mana ujungnya, dari mana ininya, dari mana asalnya, tahu-tahu dia udah sampai situ. Kaget Nabi Daud. Kata dua orang ini, tenang, jangan takut. Ini kami dua pihak yang sedang berselisih. Kami dua pihak yang sedang berseteru. Kami minta engkau memutuskan untuk kami. Ini yang dimaksud dengan kemampuan faslul khitab, kemampuan Nabi Daud memutus perkara, saudara. Jadi kalau sekarang ada perselisihan antara anggota dewan sama pemerintah misalnya, kalau Nabi Daud selesai ya. Ada perselisihan, apalagi RT sama RW misalnya, selesai dari Nabi Daud. Pokoknya win-win solution. Pokoknya sama-sama enak kalau Nabi Daud yang memutuskan. Kemampuan ini masyhur, kemampuan untuk memutuskan perkara dan membuat orang yang minta untuk diputuskan ini puas. Ini udah masyhur, ini adalah kebisaannya Nabi Daud, mukjizatnya Nabi Daud. Datang dua orang ini datang, ternyata malaikat, saudara. Dia ngadu kepada Nabi Daud. Dia datang ini untuk menyindir Nabi Daud, sindiran. Karena Nabi Daud punya istri 99. Istri Nabi Daud berapa, Pak? 99. Jangan nyoba-nyoba, nggak kuat dah kita mah. 99 Nabi Daud. Nabi Daud punya istri 99. Ada satu lagi cuma istrinya orang. Suruh istrinya orang ini disuruh ceraiin, biar buat saya aja, saya mau genepin biar 100. Nabi Daud itu Nabi Daud punya 100 jadinya, dari 99 tambah 1, 100. Akhirnya diceraikan oleh pemuda ini dan nikahlah Nabi Daud dengan istri yang ke-100-nya. Dua malaikat ini datang kepada Nabi Daud untuk nyindir sebenarnya. Nyindir bagaimana mungkin Nabi Daud seorang nabi dan juga raja mengambil atau memperistri orang yang punya istri ya cuma satu-satunya. Dia kan punya banyak, Nabi Daud punya 99, tapi ini cuma satu-satunya, tapi diminta suruh ceraikan. Jadi malaikat datang untuk menyindir,
untuk menyindir Nabi Daud. Hadirin jemaah rahimakumullah, meskipun demikian, cerita tentang Nabi Daud ini bukan berarti Nabi Daud punya kesalahan, bukan. Karena semua nabi punya sifat ismah, semua nabi punya sifat maksum. Nabi terjaga dari dosa, terjaga dari dosa kecil maupun dari dosa besar. Apalagi dari dosa besar, nggak mungkin. Kenapa ada kisah-kisah seperti ini? Kisah-kisah seperti ini untuk menentukan atau untuk melahirkan sebuah hukum, untuk melahirkan sebuah keputusan. Kalau ada seorang nabi kemudian melakukan semacam kesalahan, itu sebenarnya adalah untuk melahirkan hukum. Contoh misalnya, kalau ini bukan kesalahan, ini lupa. Nabi Muhammad itu lupa, saudara, pernah sholat asar, sholatnya cuma 2. Kemudian sahabat tanya, diantaranya Dzulhulaifah, sahabat yang tanya. Setelah 2 rakaat salam, 2 rakaat kemudian Nabi salam, padahal asar kan 4 di sini ya. Dari dulu kan 4 ya. Di sini aja tadi saya 4 juga, nggak berubah. Nabi kedua, selesai sholat Nabi keluar. Ditanya oleh Dzulhulaifah, ya Rasulullah, engkau lupa atau engkau kosor sholat ini? Dua-duanya enggak. Lupa juga nggak mungkin, kosor juga enggak saya kosor. Tapi engkau sholat 2. Masuk lagi Rasulullah tanya, emang benar yang bilang Dzulhulaifah? Emang benar yang dikatakan Dzulhulaifah? Betul ya Rasulullah, engkau sholat 2. Nah setelah itu Rasulullah langsung Allahu Akbar, nambahin 2 lagi. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku tidak pernah lupa kecuali aku dibuat lupa oleh Allah supaya aku membuat sunnah atau membuat hukum. Jadi yang bikin itu, yang menuntun adalah Allah untuk melahirkan sebuah hukum. Ini contoh pada diri kita, diri Nabi Muhammad SAW, junjungan kita. Ini lupanya Nabi Muhammad adalah untuk melahirkan hukum. Demikian juga semacam kisah-kisah yang ada di ayat 21 ini, kisah Nabi Daud. Ini bukan berarti Nabi Daud punya kesalahan, bukan. Bukan berarti Nabi Daud punya dosa, karena semua nabi itu terjaga dari dosa. Lah kok itu 99 syariat boleh lain? Karena syariat kita, syariat Nabi Muhammad ini beda dengan syariat sebelum Nabi Muhammad. Kalau syariat kita nggak boleh seorang Islam punya istri lebih dari 4, nggak boleh. Nah tapi syariat dulu masih boleh, syariat dulu masih diperbolehkan. Karena yang Nabi Daud istrinya 100 masih diperbolehkan. Lagi pula ya orang kaya pak, yang namanya raja kaya, kuat juga. Nah sekarang mana orangnya ya umurnya pendek-pendek, kecil-kecil, mau istrinya banyak ya repot. Nah, ini kan orang dulu 100. Nah kata 2 malaikat yang tiba-tiba sampai di musolahnya Nabi Daud, kami 2 orang yang sedang berselisih, tolong berikan keputusan kepada kami dan janganlah engkau bersikap zalim dalam menentukan keputusan ini, supaya kami mendapat putusan yang benar-benar adil, yang benar-benar ada di tengah-tengah. Wasalit thoriqis shawab, keputusan yang benar yang ada di tengah, artinya sama-sama enak. Ini baru mengungkapkan maksud dari 2 malaikat ini. Nabi Daud juga nggak ngira kalau bakal datang orang ini. Sebutkan, ya tolong kami ini berdua sedang dalam perselisihan. Sebagian dari kami, satu di antara kami satu sama lain ini saling berselisih. Kami minta engkau memutuskan untuk kami. Apa masalahnya? Apa perseteruan yang dimaksud? Nah ini ada di ayat berikutnya. Inna hadza akhi lahu 99 na'jah wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab qala laqad dhalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
wa qalilum ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ini permasalahan yang diceritakan oleh dua orang ini. Jadi pada mengadukan permasalahannya kepada Nabi Daud. Inna hada akhi ai ala dini, sesungguhnya ini saudara saya. Ai ala dini, maksudnya ini dari kelompok saya, dari agama saya. Ini orang ini yang masih bukan siapa-siapa, ini adalah kawan saya. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Ini saudara saya punya 99 kambing betina. Yu'abbaru biha 'anil mar'ati. Ini diungkapkan untuk mentakbir atau untuk mengungkapkan tentang perempuan. Wali na'jatun wahidah, sedangkan saya cuma punya satu perempuan. Saya cuma punya satu kambing. Faqala, maka berkata saudara saya, akfilnihi, kata saudara saya, akfilnihi, biarkan aku menanggung kambing itu. Ai ij'alni kafilaha, biarkan aku menjadi penanggungnya. Wazani ghalabani fil khitab, saudaraku ini mengalahkanku dalam perdebatan. Ayil jidal, maksudnya dalam perdebatan. Wa qarrahul akharu, kemudian wa qarrahul akharu, kemudian yang lain juga menyetujui itu, menyepakati ala dalika, atas kekalahan itu. Mulai diceritakan oleh ayat 21 ini, diceritakan 23. Begini wahai Nabi Daud, ini saudara saya. Saudara saya ini punya kambing 99, sedangkan saya cuma punya kambing. Dua-duanya semuanya kambing betina semua. Saudara saya punya kambing betina 99, sedangkan saya cuma punya satu. Tapi itu saya tinggal satu-satunya, pengen diminta juga. Nyindir tuh Pak, nyindir. Saya cuma punya satu, tapi pengen diminta juga. Kata dia, udah biarin saya ngurusin aja. Nanti nggak bisa nguruskan, biar saya ngurusin aja. Dah. Nah, dia ini saudara saya memang punya kepandaian untuk berargumen, dan saya akhirnya kalah dan saya setuju, ya udah saya ambil lah. Dia saudara saya ini yang udah punya 99 kambing betina, ini emang orang yang pandai berdebat, emang orang pinter. Dan akhirnya saya nggak punya alasan, ya udah saya serahkan kambing betina saya yang cuma satu-satunya kepada dia. Jadilah punya dia 100, dan saya nggak punya apa-apa. Gimana Daud kalau ada begitu? Jawab Nabi Daud. Qala, berkata Nabi Daud, laqad dhalamaka bisu'ali nahjatika. Sungguh saudaramu itu telah menzolimi engkau, bisu'ali nahjatika liyadummaha, dengan meminta kambingmu, meminta kambing betinamu kepada agar digabungkan kepada miliknya, ilani ajihi, kepada kambing-kambingnya. Wa inna katsiran minal khulatai ay syurakai, sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bekerja sama atau berserikat, la yabghi ba'dhum ala ba'din, benar-benar menganiaya sebagian mereka atas sebagian lain, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa qalilun ma, dan sedikit sekali, hum, mereka itu. Ma ditakil killah, ini ma di sini adalah untuk menguatkan sangat sedikitnya orang-orang yang beramal soleh. Faqala, maka berkata al-malakani, faqala al-malakani, maka berkata al-malakani, dua orang malaikat, sa'idaini fi surataihima, ini berkata sambil Sa'ida ini naik fi surataihima, dengan bentuk keduanya naik ila sama'i, ke langit. Qadar rajulu ala nafsihi, memutuskan ar-rajulu ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Setelah diceritakan permasalahannya, Nabi Daud jawab, tadi kan permasalahannya saya punya kambing satu-satunya, ini saudara saya udah punya 99, tapi masih mau ngurusin kambing saya aja. Dan dia punya alasan kuat, emang dia pinter ngomong, saudara saya mah. Akhirnya saya kalah dan saya nurut, saya kasih kambing saya untuk diurusin sama dia. Jadi 100 kambing dia, saya nggak punya apa-apa. Gimana itu Daud kalau begitu?
Kata Nabi Daud, itu saudara kamu sudah zalim. Saudara kamu sudah menganiaya dirimu dengan meminta kambingmu yang cuma satu-satunya. Orang tinggal satu, emang cuma punya satu-satunya doang, tapi malah diminta dan dianjurkan dengan berbagai macam alasan, diminta supaya diurusin sama dia. Dia ini orang yang zalim, yang minta kambing kamu ini adalah orang yang zalim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bekerja sama seperti engkau dan saudaramu ini satu sama lain, biasanya kebanyakan mereka itu saling menganiaya, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh, dan sedikit orang yang begitu. Orang yang tidak curang dalam kerjasama seperti ngurusin kambing-kambing ini, yang tidak curang sangat sedikit. Habis Nabi Daud ngomong begitu, ini malaikat saudara terus terbang naik sambil ngomong, qadar rajulu ala nafsi. Ini orang udah ngomongin dirinya sendiri, maksudnya begitu. Ini orang sudah memutuskan keputusan untuk dirinya sendiri. Artinya Nabi Daud memang sudah memutuskan bahwa meminta istri orang lain disuruh ceraikan, kemudian digabungkan atau diurusi bersama-sama dengan istri-istri yang lain, ini adalah merupakan perbuatan yang zalim. Nabi Daud ini sudah memutuskan untuk dirinya sendiri. Fatanabbaha Daud. Ketika melihat malaikat sambil terbang, malaikat sambil naik mengatakan dia sudah memutuskan keputusan untuk dirinya sendiri. Fatanabbaha Daud, maka Nabi Daud sadar. Nabi Daud baru tahu. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa dhanna ayqana. Dia Nabi Daud yakin annama fatanna, bahwasannya kami telah mengujinya. Auqna fi fitnatin, maksudnya kami telah menguji dia dalam sebuah fitnah atau ujian, aibaliyatin, atau cobaan, bimahabbatihi tilkal mar'ata, sebab cintanya Nabi Daud kepada perempuan yang satu itu. Fastaghfara, maka minta ampun Nabi Daud rabbahu, kepada Tuhannya. Wa kharra raki'an, dan jatuhlah Nabi Daud raki'an dalam keadaan rukuk, ai sajidan, maksudnya sujud. Wa anaba, dan Nabi Daud bertaubat. Setelah melihat malaikat ini terbang sambil bilang, tuh dia lagi mutusin keputusan buat diri dia sendiri, tuh dia lagi ngomongin dirinya sendiri yang katanya zalim merebut kambingnya orang lain. Jadi ini sindiran. Ketika melihat itu dan mendengar ucapan malaikat, Nabi Daud sadar, ini saya lagi diuji, saya lagi diberikan cobaan oleh Allah, dan sungguh ini adalah sebuah baliyah atau sebuah ujian yang saya harus lewati. Maka Nabi Daud mohon ampun kepada Allah. Nabi Daud kemudian bersujud, rakian di sini maksudnya adalah sujud. Nabi Daud kemudian mohon ampun kepada Allah dan sujud. Hadirin jemaah rahimakumullah, ini ayat ke-24 surat Shad ini. Nabi Daud melakukan yang tadi saya sebutkan, semacam kesalahan, tapi sebenarnya ini bukan sebuah dosa, karena para nabi maksum, para nabi itu terjaga dari dosa kecil ya enggak, dosa besar apalagi. Nah, ini terjadi, ini Allah terapkan kepada Nabi Daud sebagai hukum untuk umat Nabi Daud. Jadi bukan untuk Nabi Daudnya, tapi untuk umatnya Nabi Daud, supaya tercipta dari kisah-kisah itu hukum, agar dari kisah-kisah itu bisa diambil satu ajaran atau satu pelajaran. Maka Nabi Daud mohon ampun, istighfarnya Nabi Daud, istighfarnya para nabi, tentunya bukan istighfar dari kesalahan, bukan istighfar dari dosa, bukan istighfar dari dosa,
tetapi istighfar dari rasa syukur yang seharusnya bertambah dan terus bertambah. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullaha sab'ina marratan kulla yawm." Demi Allah, saya istighfar 70 kali, mohon ampun kepada Allah 70 kali setiap hari. Nabi Muhammad, dan bukan dari dosa, bukan minta ampun dari dosa, bukan. Nabi Muhammad bebas dari dosa, nabi-nabi lain juga bebas dari dosa, artinya punya sifat maksum, punya sifat isma. Nah, hanya saja setiap nabi, setiap rasul itu saudara pasti mengalami satu naik. Jadi setiap hari atau setiap keadaan itu pasti naik. Setiap keadaan itu pasti terus menuju kesempurnaan. Nah, dalam kesempurnaan ini ada istighfar yang harus terus dibarengi. Maksudnya harus terus dibarengi. Begitu ada nikmat, astagfirullahaladzim, rasanya pantas gak ya saya dapat nikmat ini, astagfirullahaladzim, dapat lagi nikmat, astagfirullahaladzim, pantas gak saya. Tetap merasa bahwa saya lemah, saya hamba yang hina, tapi kok terus diberikan demikian kesempurnaan dari Allah, kesempurnaan demi kesempurnaan. Nah, istighfarnya para nabi ini bukan dari kesalahan, tapi bentuk rasa kecil, kehambaan, bahwa saya kecil, istighfar lagi, bahwa saya kerdil, istighfar lagi, tapi kok masih terus diberikan nikmat-nikmat oleh Allah, ngakuin lagi kehambaannya, ngakuin lagi dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Demikian juga para nabi lain. Jadi sekali lagi, sifat ismah atau sifat maksum itu harus ada pada diri para nabi. Kalaupun ada semacam kesalahan, maka itu bukan kesalahan yang artinya dosa-dosa, bukan, tapi itu adalah untuk menggambarkan atau untuk melahirkan hukum-hukum setelahnya. Ini cerita Nabi Daud. Ada memang beberapa mufasir, diantaranya Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menyebutkan cerita tentang dua malaikat ini yang ditafsirkan dan juga yang dipegang oleh Imam Jalalain, tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, beliau memegang pendapat bahwa dua pihak yang berseteru ini adalah malaikat. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir bukan. Kisah yang menafsirkan bahwa dua orang yang berseteru ini malaikat, ini termasuk Israiliyat, termasuk berita-berita atau kabar-kabar yang didapat dari ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir. Terus siapa dua orang ini? Dua orang ini adalah orang beneran. Dua orang ini manusia juga, memang punya kasus itu tadi. Punya kasus, yang satu 99 kambingnya, yang satu cuma punya satu, tapi kok masih pengen aja. Nah, Nabi Daud istighfar. Kenapa Nabi Daud mohon ampun kepada Allah? Karena belum mendengarkan satu pihak lagi, udah memutuskan. Ini baru satu orang yang ngomong, yaitu orang yang dianiaya, yang punya cuma satu tapi diambil. Nah, belum mendengarkan keterangan dari yang punya 99 tambah 100, belum menerima keterangan, tapi Nabi Daud udah memutuskan keputusan. Maka Nabi Daud fastaghfara rabbahu, minta ampun kepada Allah karena merasa sudah memutuskan perkara tanpa mendengarkan kedua belah pihak. Itu menurut Imam Ibnu Katsir. Jadi ada dua pendapat yang bisa kita pegang di sini. Kalau menurut pendapat Imam Jalalain, malaikat bukan orang. Dan ini untuk menyindir Nabi Daud. Faghfarna lahu dzalika wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Faghfarna lahu, maka kemudian kami mengampuni Daud dzalika, akan itu semua. Wa inna lahu indana lazulfa, dan sesungguhnya bagi Nabi Daud di sisi kami ada kedekatan, ai ziyadata khairin fid dunya, tambahan kebaikan di dunia, wa husna ma'abin, dan juga sebaik-baiknya tempat kembali, ay marji'in fil akhirati, tempat kembali. Lalu kami
ampuni Daud dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada kami. Ayat 24 itu di situ kalau di mushaf saudara itu ada tanda kubah masjid namanya ayat sajdah. Orang yang mendengar ayat sajdah disunnahkan sujud tilawah. Cuma kalau saya sujud kan saya ngadep sono. Kalau saya sujud saya ngadep sono. Bapak nanti saya ini pantatin kan nggak bisa. Terus gimana kalau tidak memungkinkan? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di ayat sajdah. Kalau tidak bisa sujud tilawah. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.